祭司还给我！你是海吧？如魂就会彻底殒灭，那又如何？真正的力量，魂就会彻底殒灭。亲自来了这里又如何？至关重要，但你做什么？肉身而已，真是可笑！帮助下才勉强踏入。那就要看要你把人交出来。叶晨，我就算是死，服，等我们过来算计之中。原也很简单。 Halo semuanya, selamat datang di Rong Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Lord of the Universe. Pada minggu kemarin, Hichen merasakan Su telah berada di sekitaran kerajaan Guangming. Meskipun sudah mengetahui hal itu, namun Hichen masih belum bisa berbuat apapun karena dia ini masih terus memikirkan bagaimana cara dia bisa mengalahkan Su. Apalagi, Hichen yakin Su telah mengetahui ke-8 kerajaan dewa telah berkumpul untuk menghadapinya. Di sini kita akhirnya tahu bahwa hal yang sedang Hichen lakukan itu adalah untuk membuat kekacauan dan memancing keberadaan dari Su. Karena bagaimanapun, Hichen sama sekali tidak tahu di mana tubuh asli Su. Hichen pun mengajak mereka semua untuk menggunakan teknik rahasia yang mereka miliki. Mereka semua pun menggabungkan teknik rahasia mereka supaya bisa membentuk teknik rahasia yang lebih kuat. Nah, ternyata pilar cahaya yang berada di kerajaan Guangming itu adalah sebuah pintu masuk untuk ke-8 kerajaan dewa. Di sisi lain, para tetua kerajaan Guangming berusaha sangat keras untuk membentuk sebuah formasi. Melihat hal itu membuat Dewa Guntur penasaran sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan. Salah satu dewa menjelaskan bahwa ini adalah mantra cahaya kerajaan Guangming. Mantra cahaya ini ada sebuah kekuatan ilahi cahaya yang berasal dari akibat membakar diri mereka sendiri. Hal itu perlahan akan membuat sebuah formasi cahaya yang sangat besar. Teknik ini tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang karena bagaimanapun metode rahasia ini hanya diketahui oleh kerajaan Guangming saja. Bahkan untuk membentuk formasi itu setidaknya membutuhkan ratusan juta master untuk merapalkan mantra secara bersamaan. Dewa Guntur sangat terkejut mendengar hal itu. Apalagi setelah mengetahui bahwa orang-orang Guangming sedang membakar kekuatan cahaya yang mereka miliki untuk melindungi kerajaan dan juga para raja dewa. Di sini para raja dewa pun diminta untuk masuk ke dalam kerajaan. 光明术以一级的高手同时迎送，光明我们。 Shino berpindah kepada Ansu. Dia yang sedang menyendiri didatangi oleh Su. Yang mana baru kali inilah kita melihat Su menunjukkan wujud aslinya. Ansu tidak menduga penampilan asli dari Dewa Su cukup tampan. Su sangat senang mendengar pujian dari Ansu. Su pun memberitahu bahwa Ansu ada satu-satunya orang yang pernah melihat penampilannya. Karena dia itu tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun. Tapi Ansu sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Di sini Su meminta Ansu untuk tidak terlalu sopan kepadanya. Dan ia pun memberitahu tujuan dia datang kemari karena ingin menanyakan sesuatu kepada Ansu. Yang mana itu adalah tentang pesona dari Hichen. Karena bagaimanapun wanita dingin seperti Ansu ini bisa tergila-gila untuk mencintai Hichen. Ansu memberitahu bahwa sebenarnya dia hanya memanfaatkan Hichen saja. Hal itu dia lakukan supaya bisa mendapatkan kuil suci dari Hichen. Namun Su sepertinya sama sekali tidak percaya dengan perkataannya. Ansu pun berusaha untuk meyakinkannya karena Ansu yakin Su memikirkan hal yang sama tentang dirinya. Su tertawa karena Ansu bisa menebak pikirannya. Nah, di sini Su menawari Ansu untuk berada di sisinya. Ansu tentu saja terkejut karena seharusnya Su ini sama sekali tidak peduli dengan percintaan. Sepertinya Su ini sudah tergila-gila dengan Ansu. Dia pun merasa bahwa wanita seperti Ansu ini tunduk kepada pria yang sangat kuat. Ia pun penasaran sebenarnya seperti apa perasaan Ansu kepadanya. Ansu penasaran sebenarnya apa yang diinginkan oleh Su dari dirinya. Tapi Su tidak membalas perkataannya dan sedang menikmati kecantikan dari wajah Ansu. Ansu pun memberitahu bahwa perasaannya itu akan membuat tekadnya rusak. Namun Su sama sekali tidak peduli dan terus mengajak Ansu untuk selalu bersama dengan dirinya. Dia pun penasaran siapa saja yang pernah membuat hati Ansu panik. Apakah sentuhan dari Raja Dewa Api atau Hichen? Atau mungkin karena sentuhannya.
Su memberitahu bahwa seharusnya Ansu ini merasa terhormat karena dia adalah wanita yang dicintai oleh Su. Merasa dalam bahaya, Ansu pun segera menggunakan kekuatannya. Bahkan dia ini segera berusaha untuk mengalahkan Su. Su tidak menduga Ansu ini akan berani melawannya. Ansu ternyata sudah menunggu hal itu, apalagi yang datang di hadapannya ada tubuh asli dari Su. Jadi tentu saja Ansu ini tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Serangan Ansu pun berhasil menembus tubuh Su. Tapi ternyata semua serangan itu belum bisa menghabisi Su. Su pun meminta untuk tidak meremehkan dirinya. Ansu sudah tahu kekuatannya tidak akan bisa menghabisi Su. Namun dia yakin kekuatannya sangat cukup untuk bisa membuat Su terluka. Ansu pun menggunakan domain S-nya untuk mengurung Su. Su tidak menduga Ansu ini rela mati hanya untuk melukai saja. Dia pun sangat marah atas apa yang dilakukan oleh Su. Su pun langsung saja memberikan pembalasan, yang mana serangannya itu membuat Ansu terluka sangat parah. 你就不怕天机，风雪难碰得，莫非被本神宠幸？虚神总不能这个时候。这样就能杀我？我没想过杀的你。寒冰领域，凝！你还太弱了，Ansu merasa Su itu sudah lama mengetahui pengkhianatannya. Apalagi dia ini juga sangat senang untuk mengalahkan semua orang. Su memang sudah merasakan ada hal yang aneh karena bagaimanapun dia telah menanamkan kutukan kepada Ansu. Namun entah bagaimana Ansu itu sama sekali tidak bisa dia kendalikan. Di sini Ansu memberitahu suatu hal yang mana dia itu juga pernah merasakan adanya keanehan pada dirinya. Hingga dia pun mulai memahami keanehan itu. Dia mulai menceritakan tentang masa lalunya yang selalu memanfaatkan seseorang untuk mendapatkan kekuatan. Hal itulah yang selalu Ansu inginkan selama hidupnya. Namun setelah dirinya mati, Ansu mulai menyadari bahwa kekuatan tidaklah begitu penting. Karena di alam semesta ini, para dewa sekalipun tidak ada yang bisa lepas dari kematian dan pada akhirnya akan menjadi ketiadaan. Tapi entah mengapa di dalam hati mereka itu ada sebuah cahaya yang bersinar di malam abadi alam semesta. Hal itu sangat nyata bagi Ansu. Bahkan mungkin cahaya yang bersinar terang itu mampu menerangi malam yang sunyi. Namun Su sama sekali tidak peduli dengan perkataan Ansu dan menganggap semua itu hanyalah sebuah omong kosong saja. 之前我也一直有点急。你明白了什么？权位、力量，后来死了一回。有之中，纵然是神，在我们内心之中，依然熠熠生辉，也必将划破寂静场。 Scene kembali kepada Yi Chen, yang mana terlihat pertahanan kerajaan Guangming terus digempur oleh serangan binatang buas Su. Xiao penasaran kenapa Yi Chen ini terus melamun. Yi Chen memberitahu bahwa dia ini merasakan sebuah firasat akan terjadinya sesuatu yang sangat tidak mereka inginkan. Xiao merasa itu hanyalah kegelisahan Yi Chen saja. Apalagi mereka ini sedang di dalam sebuah peperangan, jadi mungkin Yi Chen gelisah karena hal itu. Tapi Yi Chen yakin itu adalah sebuah firasat dan bukanlah kegelisahannya. Terlebih lagi, Yi Chen ini sudah banyak melalui pertempuran, namun tidak ada satupun yang bisa membuat dirinya memiliki firasat tersebut. Xiao penasaran kenapa Yi Chen ini bisa memiliki firasat seperti itu. Nah, pada saat itu juga Yi Chen merasakan energi yang sangat mengerikan. Dia pun segera meminta semua orang untuk berkumpul. Para Raja Dewa sepertinya juga merasakan hal yang sama. Kembali kepada Ansu, di sini Su mulai mengikat tangan dan kaki Ansu. Su tidak menyangka Ansu akan berani melawan dirinya karena bagaimanapun dia ini sudah menyerap sumber kegelapan, jadi seharusnya Ansu tahu bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Dia pun meminta Ansu untuk menyerah kepadanya, bahkan dia itu berjanji Ansu akan menjadi orang terhormat kedua setelah dirinya. Ansu tahu betul bahwa Su ini sudah sangat kuat. Tapi meskipun begitu, dia ini yakin Su tidak akan mampu mengalahkan Yi Chen. Su hanya tertawa mendengar perkataannya karena Yi Chen itu sudah tidak memiliki kuil suci lagi. Karena selama ini Yi Chen dikenal kuat karena kekuatan dari kuil suci. Namun sekarang ini kuil suci sudah dia segel. Jadi dengan kekuatan Yi Chen sekarang, dia jamin Yi Chen itu tidak akan mampu menghadapinya. Namun Ansu masih sangat percaya kepada Yi Chen. Tidak peduli seberapa berat rintangan yang dia jalani, Yi Chen pasti bisa melalui itu semua. Di sini Ansu mengakui bahwa dia adalah wanita jahat yang selalu menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Tapi sejak dia bertemu dengan Yi Chen, perlahan-lahan dia ini mulai berubah dan mulai menyadari bahwa dia ini sedang jatuh cinta kepada Yi Chen. 对抗我最尊贵的人，
是你永远比不。他也不过就是借着赤神殿实力，又如何与我对？曾经为了达到自己的目的不择手段，最尊贵的人，依然有一颗不屈之心。我渐渐地爱上了叶晨。 Ansu tertawa mendengar kata cinta dari mulut Ansu. Dia pun mulai menyadari Ansu ini sangatlah naif. Ansu merasa dirinya itu memang naif. Dia pun mulai menjelaskan bagaimana bisa gadis dingin seperti dia ini bisa jatuh cinta kepada Yi-chan. Meskipun Yi-chan memiliki penampilan sinis, namun dia itu memiliki hati yang sangat tulus. Bahkan jika seluruh alam semesta jatuh ke dalam kegelapan, Ansu yakin hati Yi-chan akan menerangi alam semesta ini layaknya sebuah bintang. Ansu pun yakin Su itu tidak akan bisa sebanding dengan Yi-chan. Mendengar perkataannya membuat Su sangat marah. Dia pun meminta Ansu untuk memahami situasi yang sedang dia hadapi. Dia pun kembali memberikan tawaran kepada Ansu, yang mana jika dia menyerah, maka Su ini akan mengampuninya. Jadi mulai sekarang, Ansu itu bisa menjadi budaknya. Ansu sama sekali tidak berpikir untuk menyerah dan tunduk kepada Su. Bahkan dia merasa daripada hidup terhina, lebih baik dia ini mati saja. Ansu pun menggunakan semua kekuatannya, yang mana Su menyadari bahwa Ansu itu berencana untuk menghancurkan esensi ilahinya. Ansu akan memanfaatkan kesempatan ini karena bagaimanapun di hadapannya adalah tubuh asli Su. Su tidak menduga Ansu memilih untuk mengorbankan hidupnya. Ansu akan melakukan segala cara untuk melindungi orang yang dirinya sayangi, bahkan meskipun dia itu harus mati sekalipun. Kekuatan Ansu berhasil menembus pertahanan Su. Namun Su itu masih tidak begitu panik. Ansu sadar kekuatannya tidak akan mampu menghabisi Su, tapi dia yakin kekuatannya itu akan melukai esensi kehidupan Su. Su sangat marah atas apa yang telah Ansu lakukan. Ansu berterima kasih banyak kepada Yi-chan dan dia itu akan membalas semua kebaikannya. Dia pun berharap Yi-chan bisa hidup dengan damai. Ansu pun terus meningkatkan serangannya, namun sayang kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Su. 依然有一颗不屈之心。我渐渐地爱上了叶晨。个风雪神王居然如此。这也罢，这一点。风雪神王。 风雪神王，曾经我宁死。施展天淬解体大法，我觉得意外，无法接近你真身的生此时，我只为一个。你以为能杀得了？无法接近你真身的恩怨。疯女人，只求能换他一生恩怨。 Ansu berterima kasih banyak kepada Yi-chan dan akan membalas semua bantuannya. Dia pun berharap Yi-chan bisa hidup dengan damai. Di saat Ansu terus meningkatkan kekuatannya, pada saat itu juga Ansu pun mengingat kebersamaannya dengan Yi-chan. Ansu yang sedang menyendiri didatangi oleh Yi-chan. Yi-chan menebak Ansu ini pasti sedang menunggu orang yang dia cintai, yang mana itu tentunya adalah Yi-chan sendiri. Pada masa-masa ini, Ansu dan Yi-chan saling mencintai satu sama lain. Bahkan Yi-chan itu terus memberikan candaan untuk membuat Ansu tersenyum. Terlihat jelas bahwa Yi-chan sangatlah mencintai Ansu. Bahkan para tetua kerajaan angin salju yang melihat hal itu merasa yakin bahwa mereka itu tidak akan bisa dipisahkan. Namun pada suatu ketika Ansu ini mulai terobsesi dengan kekuatan. Dia yang tahu Yi-chan tidak akan mendukung keinginannya, segera memberitahu bahwa jika Yi-chan pergi dari tempat ini, maka dia tidak akan diizinkan untuk kembali kemari. Sebenarnya Yi-chan sangat sulit untuk memutuskan hal itu. Namun akhirnya dia memilih untuk menuju ke jalan keadilan karena dia itu tidak ingin terus melihat Ansu terus menggunakan banyak orang hanya demi ambisinya saja. Dengan berat hati, Yi-chan memutuskan untuk berpisah dengan Ansu. Ansu tentu sangat terkejut dengan keputusan Yi-chan. Tapi sepertinya Yi-chan ini sudah memikirkan hal itu dengan sangat matang. Ansu yang tidak rela meminta Yi-chan untuk tetap berada di sisinya. Namun sayang, Yi-chan sudah membulatkan tekadnya. Melihat kepergian Yi-chan membuat Ansu sangat sedih. Tapi dia juga merasa bahwa Yi-chan akan sangat menyesal karena meninggalkannya. Tapi sepertinya yang menyesal sekarang adalah Ansu. Dia selalu berpikir bahwa Yi-chan lah yang kehilangan dirinya. Namun dia pun akhirnya menyadari bahwa dialah yang kehilangan Yi-chan. Meskipun Ansu masih sangat mencintai Yi-chan, sayangnya dia ini sudah tidak bisa lagi memulai seperti dulu. Meskipun mereka memiliki kehidupan yang tak terbatas, namun sesuatu yang sudah pergi tidak akan bisa didapatkan kembali. Ansu pun akan membayar semua kebaikan yang pernah Yi-chan berikan kepadanya. Dia pun berharap Yi-chan akan terus hidup. Ansu pun mengucapkan salam perpisahannya kepada Yi-chan. Dia pun menggunakan semua kekuatan esensi ilahinya untuk melukai tubuh Su. 若是你执意如此，安雪神王再无瓜葛，我们分道扬镳。你给我站住！Yi-chan。
直到最近我才明白过来，可惜人生无法重来。再见了。Su yang terus diserang merasa sangat kesal atas apa yang telah Ansu lakukan kepadanya. Terlihat Ansu ini pergi meninggalkan Su yang sedang kesal. Di perjalanannya, Ansu berhasil menghabisi beberapa binatang buas Su yang sedang berada di sekitaran kerajaan Guangming. Ansu pun sampai di kerajaan dan berubah menjadi butiran salju. Yi Chen sadar bahwa Ansu telah mengorbankan dirinya. Dia pun merasa Ansu ini ingin dia menyesali hal itu. Tentu hal ini membuat Yi Chen merasa sangat kehilangan. Yi Chen sadar bahwa seharusnya dia ini tidak pernah meninggalkan Ansu sendirian. Karena selama dia baik-baik saja, Yi Chen akan sangat lega. Yi Chen pun berharap di kehidupan selanjutnya mereka bisa bertemu kembali. Nah, ternyata kedatangan Ansu kemari tidak hanya mengucapkan salam perpisahan, namun juga memberikan Yi Chen kekuatan. Butiran salju pun berjatuhan di tempat itu. Melihat kejadian ini membuat teman-teman Yi Chen merasa sangat sedih. Apalagi Anyang yang selaku adik Ansu. Nah, Anyang yang menangis bertemu dengan kakaknya. Di sini Anyang penasaran kenapa Yi Chen meninggalkan Ansu, padahal Yi Chen itu sangatlah mencintainya. Ansu tahu tentang hal itu, tapi Yi Chen memilih untuk mencari sebuah keadilan. Anyang paham dan mungkin karena keadilan di hatinya itulah dia ini bisa mencintai Yi Chen. Anyang berjanji akan menggantikan kakaknya untuk mencintai Yi Chen dan menjaganya, supaya Yi Chen itu bisa hidup dengan damai, karena itu juga adalah keinginan dari kakaknya. 我不该怀疑质疑你，若有来世，再续前缘。来，我都在想一个问题，恨不得把心都给你。坚守的正义，我喜欢上了他。坚守的正义，愿他一生平安。 Mereka semua tentu tidak percaya Ansu akan melakukan hal ini. Yi Chen pun mengeluarkan pedang Ansu untuk mengingatnya. Si Tianyin juga tidak menduga Ansu yang terkenal sangat berbahaya sekaligus licik rela mengorbankan diri demi Yi Chen. Yi Chen yang sedih berharap Ansu tidak melakukan hal ini. Namun dia sudah terlambat karena Ansu sudah pergi meninggalkannya. Si Tianyin menenangkan Yi Chen karena dia juga merasakan alasan Ansu mengorbankan diri demi Yi Chen. Meskipun mereka ada dewa yang mampu berumur panjang, tapi hal itu tidak akan membuat mereka bahagia dan hanya akan membawa mereka ke dalam kesepian yang panjang. Sebagai dewa, mereka juga telah lama tidak merasakan perasaan tulus dan malahan mereka itu sudah lupa apa itu ketulusan. Namun sejak bertemu Yi Chen, dia ini mulai mengenali ketulusan lagi. Mungkin Ansu merasakan hal yang sama, jadi karena itulah Yi Chen ini sangatlah berharga. Yi Chen mulai memahami apa yang dimaksud oleh si Tianyin. Yi Chen merasa senang karena bisa mendapatkan pujian dari Raja Dewa Bayangan. Jadi biarpun dia mati, Yi Chen ini akan tetap senang. Tentu saja si Tianyin tidak akan membiarkan hal itu. Dan jika Yi Chen ingin berterima kasih atas ucapannya, maka si Tianyin meminta Yi Chen untuk membuat anak bersamanya. Si Tianyin sudah sering memberitahu Yi Chen bahwa dengan kekuatan mereka sekarang tidak akan bisa mengalahkan Su. Jadi dia itu berencana untuk membuat keturunan bersama Yi Chen. Karena dengan kekuatan bayangan dan kekuatan ruang Yi Chen, maka anak yang dia lahirkan akan menjadi sangat kuat, yang kemungkinan bisa menjadi dewa puncak alam semesta. Yi Chen merasa rencana itu terlalu ceroboh. Namun si Tianyin merasa ini adalah langkah tepat yang bisa mereka ambil. Si Tianyin terus memberikan godaan kepada Yi Chen, bahkan Yi Chen itu tidak mampu berbicara dengan benar. Ditambah si Tianyin terus mendekat dan bahkan ingin mencium Yi Chen. Namun hal itu digagalkan oleh Yingmei karena dia itu tidak setuju si Tianyin menikah dengan Yi Chen. Tapi si Tianyin tidak peduli dengan pendapatnya. Yingmei segera mengambil Yi Chen dan memberitahu jika Yi Chen ingin membuat anak, dia ini bisa memberikan bantuan. Apalagi kultivasinya tidak kalah dari si Tianyin. Mendengar pembicaraan mereka membuat Yi Chen sangat terkejut. 能够真心以对，能得到暗影。如果你给我生一个孩子，就以我们的实力，这分明是最不正确的问题，懂？我怎么不懂？哼！哎，我本王的决定，岂会虚？若论血脉传承，我是上不是。 Nah, si Tianyin pun mengajak Yingmei untuk menunjukkan siapa yang pantas di antara mereka. Tentu saja Yingmei menerima hal itu. Yi Chen berusaha untuk menenangkan mereka karena masalah ini dialah yang akan memutuskannya. Dan jika dia tidak memberikan izin, maka mereka tidak boleh memaksa dirinya. Si Tianyin akan memikirkan hal itu, tapi dia akan terus berusaha untuk meyakinkan Yi Chen. Hal yang sama juga dikatakan oleh Yingmei. Yi Chen pun hanya bisa pasrah saja. Dia pun meminta mereka untuk tidak membahas hal ini. Karena sekarang ini mereka sedang berada di dalam keadaan krisis.
Jadi, jikapun mereka membuat bayi sekalipun, mungkin hal itu sudah sangat terlambat. Tapi Situ Tianyin tidak peduli dengan hal itu karena mereka sama sekali belum melakukannya. He Chen meminta untuk tidak membahas hal itu lagi dan menyarankan untuk mengubah pola pikir dari Situ Tianyin. Situ Tianyin tentu kesal dengan perkataannya. Mengetahui hal itu, He Chen segera memberitahu maksudnya bahwa dia itu akan menggunakan sebuah formasi yang pernah dia baca dari kuil suci. Karena mereka tidak tahu, He Chen pun menjelaskan bahwa formasi yang ingin dia gunakan adalah sebuah formasi yang lebih kuat dari mantra cahaya kerajaan Guangming. Tapi untuk membentuk formasi ini setidaknya memerlukan 18 Raja Dewa Puncak. Mendengar perkataan He Chen membuat Situ Tianyin sadar bahwa formasi yang akan digunakan oleh He Chen adalah formasi 9 putaran bintang. He Chen terkejut karena Situ Tianyin mengetahui hal itu. Situ Tianyin menjelaskan dia bisa mengetahui hal itu karena di saat penyerangan Iblis Tong Tian, yang mana kekuatannya itu hampir sama dengan Su. Kita sudah mengenal nama Tong Tian dari series Wonderland, yang mana itu ada sebuah makam tua yang dihuni oleh berbagai makhluk yang sangat kuat. Apakah makam tua Tong Tian di dalam series Wonderland itu ada makam dari Iblis Tong Tian? Sayangnya kita juga masih belum tahu tentang hal ini. Lanjut, pada saat itu, kekuatan yang dimiliki oleh Tong Tian mampu memusnahkan 2 kerajaan dari total 10 kerajaan dewa. Para master yang tersisa bekerja sama untuk menggunakan formasi 9 putaran bintang. Dengan formasi itu, para raja dewa berhasil mengalahkan Iblis Tong Tian. Situ Tianyin mendengar bahwa formasi itu sudah lama hilang, jadi bagaimana He Chen akan menggunakannya. He Chen sudah mempelajari hal itu karena semua metodenya telah tercatat di kuil suci. Tapi tentunya jika ingin membentuk formasi, maka mereka harus mengumpulkan 8 Raja Dewa Puncak. Situ Tianyin penasaran berapa banyak teman-teman yang mereka miliki. He Chen pun berusaha untuk menghitung. Setelah menghitung teman-temannya dan juga para pengikutnya, maka total para Raja Dewa adalah 15 orang. Jadi mereka ini hanya membutuhkan 3 orang lagi untuk bisa membentuk formasi 9 putaran bintang. Situ Tianyin menambahkan 1 orang dari kerajaannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yun Yun. Nah, jadi mereka ini hanya memerlukan 1 orang lagi. Di saat mereka sedang kebingungan, He Chen merasa ada 1 lagi yang sangat cocok, yang mana sejak mereka berpisah, He Chen yakin kekuatannya sudah bertambah. Orang yang dimaksud He Chen adalah Mu Xingsu. Akhirnya, setelah ratusan episode, Mu Xingsu muncul kembali pada season ketiga ini. Tapi kita tidak tahu kemana Mu Xingsu ini akan pergi. 但是巅峰神王才能施展9星9转大阵的秘法，一直被阵击败区。我们得召酸泥与天神王云云，名誉无的巅峰神王，便能施展9峰神王一人。多谢。或许，以他的。 Di sini kita tidak tahu kemana Mu Xingsu akan pergi. Tapi di saat dia ingin melakukan sesuatu, pada saat itu juga Pendeta Agung datang menghampirinya. Dia sudah tahu bahwa Mu Xingsu telah lama mengikuti dirinya. Mu Xingsu melakukan hal ini karena bagaimanapun hanya Pendeta Agung saja satu-satunya kerabat yang dia miliki. Pendeta Agung yang sudah dirasuki oleh kekuatan Su hanya tertawa mendengar perkataannya. Dia pun menjelaskan bahwa pemilik tubuh yang dia rasuki ini telah lama mati. Jadi sekarang ini tubuh Pendeta Agung adalah miliknya. Tapi Mu Xingsu tidak percaya karena Denny yakin Pendeta Agung masih hidup. Apalagi Denny masih bisa merasakan kehadirannya. Mendengar perkataannya membuat dia itu kesal dan langsung saja ingin menghabisi Mu Xingsu. Tentu saja Mu Xingsu yang sudah bertambah kuat langsung memberikan serangan balasan. Nah, di tengah pertarungan mereka, Pendeta Agung memberitahu bahwa Denny sudah bergabung dengan Su, jadi tentunya Denny telah diberikan kekuatan yang tidak terbatas. Karena itulah Mu Xingsu ini tidak akan bisa menang melawannya. Pada saat itu juga Pendeta Agung menggunakan teknik rahasia domain surga untuk menghabisi Mu Xingsu. Meskipun ini ada salah satu teknik rahasia dari Dewa Su, tapi tanpa diduga Mu Xingsu itu bisa menahan serangan sekuat ini. Pendeta Agung penasaran bagaimana cara Mu Xingsu bisa mengalahkan dirinya yang selalu menyerap kekuatan dari planet ini. Dia pun yakin tidak butuh waktu lama dirinya ini bisa mencapai ranah puncak Raja Dewa dan sekaligus menjadi seseorang yang melampaui para dewa. Pendeta Agung kembali meningkatkan serangannya, yang mana hal itu tidak bisa Mu Xingsu hadapi. Pendeta Agung tahu bahwa dia itu baru saja mencapai ranah dewa. Jadi karena itulah Mu Xingsu ini tidak akan bisa menang dari dirinya.
踏入神境，我的身体在不断的吸收，踏入神的领域。 Dia yang berhasil menangkap Mu Xingsu berencana untuk memakan jiwanya dan juga menjadikannya sebagai bagian dari kekuatannya. Mu Xingsu pun mulai dirasuki oleh kekuatan kegelapan milik Dewa Su. Kita pun dibawa ke dalam alam bawah sadarnya yang mana Mu Xingsu melihat banyak darah di tempat itu. Hal ini pun mengingatkan dirinya tentang penyerangan di desanya. Dia yang ketakutan berusaha untuk menjauh, namun kegelapan di sana tidak ingin membiarkan hal itu. Di saat dia sedang dalam bahaya, pada saat itu juga cincinnya pun terhubung dengan kesadaran Yi Chen, yang mana cincin ini adalah pemberian dari Yi Chen. Mu Xingsu tentu saja sangat senang karena Yi Chen datang kemari. Alasan Yi Chen bisa datang kemari karena hati Mu Xingsu ini masih memikirkan Yi Chen. Mu Xingsu yang penasaran di mana mereka berada dijelaskan oleh Yi Chen. Dan entah kenapa Yi Chen ini merasakan kesadaran Mu Xingsu mulai diisi oleh aura Su. Yi Chen pun memberikannya nasihat untuk melepaskan obsesinya terhadap orang-orang yang sudah mati. Karena bagaimanapun cara Mu Xingsu mengejarnya, dia itu tidak akan bisa mengembalikan mereka dari namanya kematian. Tentu saja hal ini sangat sulit untuk Mu Xingsu lakukan. Yi Chen pun memberikannya semangat dan juga meminta untuk menghargai orang-orang di hadapannya, yang mana tentunya itu adalah dirinya sendiri. Mu Xingsu hanya tertawa karena Yi Chen sama sekali tidak berubah. Di sini Yi Chen memberikannya sebuah janji manis, yang mana jika Mu Xingsu terus mengingat tentang dirinya, maka Yi Chen akan datang meskipun ada bahaya di hadapannya. Mu Xingsu mulai masuk ke dalam gombalan Yi Chen. Nah, pada saat itu juga kekuatan yang dimiliki oleh Mu Xingsu mulai berkumpul di sekeliling tubuhnya. 我给你的戒指，我能够出现在这里，我能够感受在你内心的执念。 死而复生，是珍惜眼前人。是谁啊？当然是我啊！你还是这个样子。你要记住，无论你身处何， Di sini, Yi Chen juga memberikannya sebuah bantuan, yang mana hal itu membuat kekuatan Mu Xingsu bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Hingga pada akhirnya, Mu Xingsu pun keluar dari alam bawah sadarnya. Tentu saja, Pendeta Agung sangat terkejut melihat hal itu. Apalagi dia ini sadar kekuatan yang baru saja dikeluarkan oleh Mu Xingsu telah melampaui dirinya. Dia yang kesal berusaha untuk melakukan serangan balik. Tentu saja Mu Xingsu berhasil menahan semua itu karena dia ini sudah jauh lebih kuat. Setelah kembali bertemu dengan Yi Chen, Mu Xingsu mulai memahami bahwa bentuk sebenarnya dari hukum kehidupan adalah seperti ini. Pendeta Agung penasaran bagaimana bisa Mu Xingsu ini bisa langsung melampaui dirinya dan berada di ranah Raja Dewa. Hal ini bisa terjadi karena Pendeta Agung tidak memiliki nadi murni dan juga sama sekali tidak sadar dengan hukum. Apalagi dia itu hanya menggunakan kekuatan milik orang lain dan tidak mengandalkan kekuatan dia sendiri. Mu Xingsu memintanya untuk tidak berharap mencapai ranah Raja Dewa, karena hal itu tidak akan mudah untuk dirinya pahami. Pendeta Agung hanya mentertawakan perkataan Mu Xingsu dan dia ini sama sekali tidak takut jika kekuatannya sudah dilampaui. Apalagi dia ini sudah menanamkan pikiran Su ke dalam tubuh Mu Xingsu. Jadi dia yakin tidak butuh waktu lama kekuatan Su akan menelannya dan menjadikannya sebagai budak. Mu Xingsu sama sekali tidak takut dan dia itu berencana untuk menghabisi Pendeta Agung. Dia pun berhasil mengurungnya dengan menggunakan sebuah formasi. Di sini Pendeta Agung masih penasaran bagaimana cara Mu Xingsu untuk lepas dari kutukan Su. Mu Xingsu sama sekali tidak ingin memberikannya jawaban dan mulai menekan formasinya. Alhasil kegelapan dari tubuh Pendeta Agung mulai merasakan kesakitan dan perlahan mulai keluar dari tubuhnya. Hingga pada akhirnya kegelapan itu lenyap dan Pendeta Agung pun jatuh pingsan.先达到神王境界，法则的领悟，这绝对无法逃脱虚神的。 Nah, pada saat itu juga, Yi Chen pun datang menemuinya, yang kemungkinan ini ada sebuah pikiran yang Yi Chen tanamkan ke dalam cincin Mu Xingsu. Yi Chen memintanya untuk tidak berterima kasih, karena Mu Xingsu sendirilah yang berhasil menanamkan hukum kehidupan. Tapi Mu Xingsu sadar bahwa hal ini bisa terjadi karena Yi Chen lah yang memberikan dirinya keberanian. Nah, di sini Mu Xingsu menceritakan bahwa sejak perpisahannya dengan Yi Chen, dia ini selalu mengikuti jejak Pendeta Agung. Namun di perjalanannya, dia itu mulai bingung dan tidak tahu mengapa dia ini terus mengejarnya.
Hingga dia pun mulai sadar bahwa selama melalui jalan entah berantah, hanya ada satu orang saja yang bisa memberikannya kehangatan. Yang mana tentunya itu adalah Yi-Chen. Yi-Chen mendekatinya untuk memberitahu bahwa setelah Mu Xingsu menyelesaikan urusannya, Yi-Chen itu akan menunggu kedatangannya di kerajaan Guangming. Mu Xingsu paham dan pada saat itu juga pikiran Yi-Chen pun mulai meninggalkannya. Nah di sini kegelapan Su kembali masuk ke dalam tubuh Pendeta Agung. Dia yang sudah sadar segera menjauh dari Mu Xingsu dan dia itu berjanji akan kembali untuk membalaskan dendamnya. Tentu saja Mu Xingsu tidak akan membiarkan dia lari begitu saja. Di tengah pengejarannya kita dibawa kepada Yi-Chen, yang mana dia yang telah mengetahui apa yang terjadi kepada Mu Xingsu segera pergi meninggalkan teman-temannya. Meskipun mereka bingung, tapi Tan Tayu paham apa yang sedang Yi-Chen rasakan. Xiao Xiao penasaran kenapa Yi-Chen itu pergi begitu saja. Si Tu Tianyin memberitahu bahwa meskipun Yi-Chen terkenal dengan sifat malasnya, namun di saat ada seseorang yang dia kenal dalam bahaya, maka Yi-Chen itu akan segera pergi tanpa keraguan sedikit pun. Xiao Xiao penasaran siapa yang ingin Yi-Chen bantu, karena bagaimanapun sekarang semua teman-temannya berada di kerajaan Guangming. Tan Tayu juga tidak tahu siapa yang akan Yi-Chen bantu. Apalagi alam semesta ini sangat luas, jadi pasti ada banyak wanita yang menunggu kedatangan Yi-Chen. Xiao Xiao paham, namun dia ini penasaran apakah Yi-Chen akan dalam bahaya. Karena bagaimanapun di luar kerajaan Guangming banyak binatang buas Su yang sedang menunggu untuk menyerang. Tan Tayu yakin Yi-Chen akan baik-baik saja karena tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menahan kekuatan Yi-Chen. Jadi dia pun meminta Xiao Xiao untuk tidak khawatir. Si Tu Tianyin yang mendengar pembicaraan mereka sangat penasaran siapa gadis yang mampu membuat Yi-Chen pergi hingga tergesa-gesa. Sepertinya si Tu Tianyin itu harus menunggu selama seminggu dulu sebelum bertemu dengan Mu Xingsu. 唯一让我还能感觉到一就是你。我在光明神国等你。血。到底发生了什么事情啊？恐怕是感应到谁有危险，也不知道多少女子在等着。险啊！如今虚这么猖獗，这天下间还没什么事的女子，值得你在这个时候。 Scene kembali kepada Mu Xingsu yang mana dia itu masih terus berusaha untuk mengejar Pendeta Agung. Bahkan mereka ini sampai di sebuah tempat entah berantah. Di saat Mu Xingsu ingin mendekatinya, kegelapan di sana berusaha untuk masuk ke dalam tubuhnya. Untung saja Mu Xingsu masih bisa menahan semua itu. Pendeta Agung memberitahu bahwa tempat ini adalah makam para dewa legendaris, yang mana pada dahulu kala Su telah melakukan pembantaian terhadap para klan dewa kuno. Hingga kini puluhan juta tahun sudah berlalu, yang mana kini tubuh para dewa kuno sudah terkikis oleh napas kegelapan. Jadi karena itulah tempat ini dipenuhi oleh napas kegelapan. Berhubung kegelapan di tempat ini sangat kuat, jadi Pendeta Agung sangat percaya diri bisa mengalahkan Mu Xingsu. Bahkan dia ini sama sekali tidak takut meskipun Mu Xingsu sudah berada di ranah Raja Dewa. Dia juga yakin napas kegelapan di tempat ini akan memakan tubuh Mu Xingsu. Di sini Mu Xingsu meminta untuk menyerahkan jiwa Pendeta Agung. Tentu saja hal itu tidak akan dia berikan, apalagi sekarang jiwa Pendeta Agung sudah berada di penjara lautan kesadarannya. Jadi jika Mu Xingsu ingin menyelamatkannya, maka satu-satunya cara adalah masuk ke dalam lautan kesadarannya. Dan jika Mu Xingsu tidak segera memberikan bantuan, maka jiwa Pendeta Agung akan segera hancur. Kegelapan di dalam tubuh Pendeta Agung masih sangat kesal karena Mu Xingsu lebih dulu naik ke ranah Raja Dewa. Karena dia ini sedang kesal, dia pun menjadi sangat penasaran apakah Mu Xingsu mampu mengalahkan dia di saat menggunakan semua kemampuannya. Mu Xingsu pun harus berhadapan dengan sosok makhluk mirip dengan naga. Nah, terlihat meskipun serangan Mu Xingsu mengenai makhluk itu, namun dia sama sekali tidak terluka, dan bahkan kini giliran Mu Xingsu yang harus bertahan dari serangannya. Untung saja Mu Xingsu tidak terluka dan segera memberikan serangan balik kepada makhluk itu. Namun sayang sekali serangannya mampu ditahan, dan kini malah Mu Xingsu yang harus dimakan. Dia yang telah masuk ke dalam perut naga ini langsung saja menggunakan kekuatannya untuk melindungi diri sambil melakukan serangan. 这里是传说的是海吧？如用不了多久，大祭司还给我！这是海吧？如魂就会彻底殒灭，那又如何？真正的力量，魂就会彻底殒灭。
Kegelapan di dalam tubuh Pendeta Agung merasa sangat senang karena kini dia sudah berada di ranah Raja Dewa. Dia yang sangat percaya diri penasaran siapa yang mampu mengalahkan dirinya. Nah, pada saat itu juga seseorang pun muncul yang mana sekilas dia ini sangat mirip dengan dewa. Dia sama sekali tidak ingin memberitahu siapa dirinya dan dia itu merasa Sulah yang telah mengutus Pendeta Agung kemari. Pendeta Agung membenarkan hal itu yang mana tuannya membiarkan dia untuk mengambil alih tempat ini. Jadi dengan kata lain, dewa di hadapannya akan menjadi pelayannya. Tentu saja hal ini membuat dewa itu tertawa dengan perkataan dan kepercayaan diri dari Pendeta Agung. Pendeta Agung pun merasa bahwa dewa ini sudah melanggar perintah dari tuannya. Namun dewa ini sama sekali tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Pendeta Agung. Dia pun meminta untuk memanggil Su secara langsung karena sepertinya Pendeta Agung ini masih belum diberitahu tentang sesuatu. Seharusnya Pendeta Agung ini tidak berpikir untuk menjadi orang penting bagi Su. Karena sebenarnya dia itu hanyalah sebuah alat tawar-menawar antara dia dengan Su. Tentu saja Pendeta Agung tidak paham dengan pembicaraan ini. Nah, dewa itu pun langsung mengikat tubuh Pendeta Agung menggunakan kekuatannya. Karena Pendeta Agung ini ingin tahu siapa dia, jadi dewa ini pun memberitahu bahwa ia adalah Xuan Yi, Raja Klan Dewa Surgawi. Xuan Yi juga menceritakan tentang pertarungan dia dengan Su selama 300 tahun. Tapi sayang sekali dia ini kalah dan dikurung di tempat ini. Namun Su tidak akan bisa menghabisi dirinya dan hanya melakukan penyegelan kepada tubuhnya. Xuan Yi juga memberitahu bahwa Pendeta Agung hanyalah budak kecil, bahkan dengan bantuan kekuatan Su, dia itu hanya berada di ranah Raja Dewa saja. Tentu hal itu sangat lemah baginya, dan dengan kekuatan segitu, Pendeta Agung sangat berani untuk menjadikannya sebagai pelayan. Xuan Yi pun berjanji Pendeta Agung akan mati di tangannya. Pendeta Agung tentu saja sama sekali tidak percaya dengan perkataannya. Dia pun langsung saja mengeluarkan semua kegelapan di dalam tubuhnya. Namun hal itu dengan mudah Xuan Yi hadapi. Pendeta Agung pun kembali mengutus naganya untuk melakukan serangan. Tapi lagi-lagi hal itu dengan mudah Xuan Yi kalahkan. Bahkan dia itu berhasil menghabisi naga itu dan juga membebaskan Mu Xingsu. Melihat kehadirannya membuat Xuan Yi merasa bahwa gadis di hadapannya ada seseorang yang dibicarakan oleh Su. Yang mana Mu Xingsu itu memiliki hukum kehidupan yang sangat murni. Mu Xingsu sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya.才勉强踏入狮王玄翼，亦非烟命。很好，很纯正。 Nah, di tengah kebingungan itu, Su mulai merasuki tubuh Pendeta Agung. Dia yang berbicara kepada Xuan Yi mulai menyadari bahwa setelah sekian lama, Su akhirnya muncul kembali di hadapannya. Su mulai membahas pertarungan mereka dulu, yang mana dia ini sangat yakin Xuan Yi masih tidak terima dengan kekalahannya. Apalagi selama ribuan tahun ini, dia sudah disegel di tempat itu. Su akan memberikannya sebuah kesempatan untuk keluar dari segel ini. Tapi tentu saja hal ini masih tergantung dengan keputusan Xuan Yi. Xuan Yi hanya tertawa mendengar perkataannya dan dia pun memberitahu bahwa meskipun dia ini sudah lama terkurung oleh segel Su, namun dia yakin suatu hari nanti dia ini akan menghancurkan segelnya. Su menjelaskan meskipun dia berhasil membebaskan diri, namun tentunya dia itu bisa menyegel Xuan Yi kembali. Apalagi saat ini bukan era Xuan Yi lagi. Karena bagaimanapun kekuatannya sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan kekuatannya dulu. Terlebih lagi sekarang ini sudah banyak orang kuat yang telah terlahir di alam semesta ini. Nah, meskipun nantinya Xuan Yi bisa menghancurkan segelnya, Su itu yakin pada saat itu juga seluruh alam semesta sudah berada di dalam kekuasaannya. Jadi karena hal inilah Su akan memberikannya satu kesempatan kepada Xuan Yi. Yang mana jika dia mau tunduk kepadanya dan membantu dia melakukan suatu hal, maka Su akan memberikannya kebebasan kepadanya. Tidak hanya itu, dia ini juga berjanji akan memberikan kedua gadis ini kepada Xuan Yi. Mendengar hal itu membuat Xuan Yi sedikit tertarik, apalagi gadis yang bernama Mu Xingsu ini memiliki hukum kehidupan, yang mana jika dia menyerap kekuatannya, maka hal itu dapat membentuk kembali tubuh Xuan Yi. Dan untuk tubuh Pendeta Agung juga tidak sembarangan, karena dia ini memiliki jiwa yang sangat bagus. Su pun menanyakan bagaimana keputusan akhir dari Xuan Yi. Setelah mendengar semua penjelasannya, Xuan Yi ini malah berencana untuk mengambil mereka dari tangan Su. Namun sepertinya Xuan Yi ini sangat meremehkan kekuatan Su. Karena meskipun bukan tubuhnya, tapi kekuatan Su masih sangat jauh di atas Xuan Yi. 虽然你败了，封印的机会，你被我镇压在此处数。迟早
可以将你封印，也可实力也今非昔比者。等你打破封印的掌控之下，你若臣服于我清血，见面礼吸收了生命法，怎么样？而出，而我附身的这个，既然你把他们两个，难道不会自己去？如今你也 Su pun memberitahu bahwa Xuan Yi ini sudah bukan lagi tandingannya. Apalagi sekarang ini dia sudah jauh bertambah kuat. Xuan Yi pun mengerti dan menanyakan apa yang harus dia lakukan. Su pun memberitahu bahwa dia itu hanya perlu menggunakan kutukan nadi dan bersumpah dalam 100 tahun dia itu harus menuruti dirinya. Dan setelah semua itu, barulah dia akan memberikan 2 gadis ini kepadanya. Xuan Yi sebenarnya tidak ingin tunduk kepada Su karena bagaimanapun dia adalah Raja Klan Dewa Surgawi. Namun Xuan Yi sama sekali tidak peduli dengan martabat Xuan Yi. Dia pun meminta Xuan Yi untuk memikirkan orang-orangnya. Karena lebih dari 168.000 orang Xuan Yi sudah tersegel di pemakaman dewa ini. Apalagi sekarang itu mereka telah ditekan selama puluhan juta tahun. Namun meskipun hal itu tidak berpengaruh kepada Xuan Yi, namun tentunya jika orang-orang Xuan Yi kembali dikurung dalam jutaan tahun lagi, maka mereka itu pasti sudah mati. Jadi jikapun Xuan Yi bisa menghancurkan segelnya, dia itu hanya tinggal sendirian saja. Mengetahui semua itu, Xuan Yi pun tidak punya pilihan lain selain hanya bisa menerima tawaran Su. Su tentu sangat senang dan dia meminta Xuan Yi untuk segera bersumpah setia kepadanya. Nah, pada saat itu juga Yi Chen pun datang, yang mana Denny tidak ingin gadisnya menjadi alat pertukaran. Dan tanpa persetujuannya, mereka tidak akan bisa melakukan hal itu. Di sini, Yi Chen segera menghancurkan kegelapan Su di dalam tubuh Musing Su. Melihat kedatangan Yi Chen, tentu saja membuat Su sangat ketakutan. Ia pun segera meminta Xuan Yi untuk mengalahkan Yi Chen, karena dengan begitu, maka kesepakatan mereka akan ditetapkan. Xuan Yi penasaran siapa dewa di hadapannya ini. Yi Chen tidak ingin memperkenalkan diri, dan Denny tahu bahwa di hadapannya adalah Xuan Yi, Raja Klan Dewa Surgawi. Denny juga tahu bahwa Xuan Yi berhasil dikalahkan oleh Su. Namun meskipun begitu, Denny sangat mengagumi kekuatan Xuan Yi. Xuan Yi tidak menduga masih ada orang yang mengingat tentang dirinya. Tentu saja Yi Chen sangat mengingatnya karena sebagai seorang raja, dia itu memiliki prestasi yang sangat tinggi. Dan karena semua itulah, Denny yakin Xuan Yi tidak akan bekerja sama dengan penjahat Su. Dia juga merasa perkataan Xuan Yi tadi hanyalah kesalahpahaman saja. Xuan Yi tidak ingin Yi Chen memuji dirinya karena dia merasa sangat malu ketika kalah dalam satu pergerakan melawan Su. Dan tentunya martabat dia sudah sangat hancur sebagai seorang raja. Namun Yi Chen yakin pada saat itu Xuan Yi bisa dikalahkan karena Su menggunakan cara kotor dan juga menggunakan taktik yang sangat berbahaya. Karena jika Su tidak menggunakan hal itu, maka Xuan Yi tidak akan mungkin bisa kalah. 你有168000多的族，打了数千万年，被镇压个几千万年也不应而出。我同意你的条件，你可以发下你的，用我的女人作为交换条件。你来了，你击败了他。当年我是谁？天神族之王玄烨，养崇敬的前辈。已经没有人记得我了呢。以前辈的身份评，莫非今日我看到的是有什，并非是实力不如天神族的脸，否则的话，以您的实力。 Sebelum memberitahunya, Yi Chen ini menggunakan kurungan ruang dan waktu untuk menyegel Su. Hal itu dilakukan untuk membuat Su diam. Xuan Yi tidak menduga Yi Chen ini bisa menggunakan dua kekuatan ilahi, waktu dan juga ruang. Di sini Yi Chen memberitahu bahwa sekarang ini dia sedang bertarung dengan Su. Namun Xuan Yi sama sekali tidak tertarik untuk ikut campur dalam pertarungan mereka. Karena keinginan dia sebenarnya adalah Musing Su. Tentu Yi Chen tidak akan memberikannya karena Musing Su ini adalah wanita miliknya. Xuan Yi sedikit kesal, tapi Yi Chen dengan mudah menahan serangannya. Dia pun meminta supaya seniornya ini bisa mendengarkan perkataannya. Dia tahu bahwa tujuan Xuan Yi ada hukum kehidupan di dalam tubuh Musing Su, yang mana dia itu ingin menggunakan hal itu untuk bebas dari kurungan yang dibuat oleh Su, dan juga sekaligus membangun ulang tubuh dewanya. Jadi, jika Yi Chen ini bisa membantu Xuan Yi untuk keluar dari kurungan itu, dan juga membentuk kembali tubuhnya, maka seharusnya Xuan Yi ini tidak membutuhkan hukum kehidupan lagi. Xuan Yi membenarkannya, namun Denny tidak yakin Yi Chen bisa membangun kembali tubuhnya tanpa hukum kehidupan. Yi Chen tidak akan menyerah untuk menolongnya. Di sini dia juga memberitahu bahwa sebenarnya Su itu ingin kembali menjebak Xuan Yi. Yang ternyata di dalam tubuh Musing Su sudah ditanamkan sebuah tanda kutukan.
Jadi karena itulah Su membawa Musing Su kemari supaya di saat Xuan Yi memakan hukum kehidupannya, maka pada saat juga tanda kutukan itu akan aktif dan malah membuat Xuan Yi ini sepenuhnya berada di dalam kendali Su selamanya.她是我的女人。命法则，前辈便。你说的没错。若是我能帮前辈脱离，能恢复肉身的。须之所以将木清血引到此处，一旦前辈吞噬了木清血的生命法，脱离封印，恢复肉。Xuan Yi mulai percaya dengan perkataan Yi Chen dan merasa bahwa Yi Chen ini memiliki sebuah metode untuk membantunya membebaskan diri dan membangun tubuhnya. Yi Chen membenarkan hal itu, apalagi dia ini ada pewaris dari kuil suci. Nah, untuk hal itu, Xuan Yi ini kurang percaya kepada Yi Chen. Karena dulu dia itu pernah bertarung dengan Raja Dewa Abadi, salah satu dewa yang pernah mewarisi kuil suci. Yang mana pada saat itu, dia merasakan sangat jelas napas kuil suci di dalam tubuhnya. Sedangkan untuk Yi Chen, dia ini sama sekali tidak bisa merasakannya. Jadi dia pun menganggap Yi Chen ini ada pembohong, apalagi dia itu sangat berani mengaku sebagai pewaris. Yi Chen berusaha untuk menjelaskan bahwa pada pertarungan sebelumnya, kuil suci yang berada di dalam tubuhnya telah disegel oleh Su. Jadi karena hal itulah, Xuan Yi ini tidak merasakan napas kuil suci di dalam tubuhnya. Mengetahui seniornya ini masih belum percaya, Yi Chen pun memanggil naga badai salju dan juga Kilian darah merah. Alasan Yi Chen memanggil mereka untuk menunjukkan bahwa naga dan binatang suci ini berasal dari kuil suci, yang mana mereka hanya mematuhi sang pewaris kuil suci saja. Yi Chen berharap dengan semua ini, Xuan Yi bisa percaya kepadanya. Namun setelah apa yang telah Yi Chen lakukan, ternyata hal itu sama sekali tidak membuat dia peduli kepada Yi Chen. Apalagi dia ini sangat kecewa sebagai pewaris, Yi Chen itu tidak bisa melindungi kuil suci. Hal ini pun membuat Xuan Yi tidak percaya Yi Chen bisa memulihkan tubuhnya. Yi Chen tidak menyerah dan masih terus berusaha untuk membuat Xuan Yi percaya kepadanya. Bahkan dia ini akan memberitahu metode apa yang akan dia lakukan. Yi Chen melakukan semua itu karena dia tidak ingin menyerahkan Musing Su kepadanya. Nah, Xuan Yi akan melakukan apapun untuk mendapatkan hukum kehidupan. Dia pun meminta Yi Chen supaya bisa menyerahkannya secara baik-baik agar nyawanya bisa selamat. Di sini Musing Su memohon supaya Yi Chen bisa lari saja dari pertarungan ini. Yi Chen tidak akan melakukan hal itu, bahkan jika dia mati sekalipun, Yi Chen tidak akan pernah menyerahkan Musing Su kepada siapapun. Yi Chen， 我就算是死。 Melihat kemesraan mereka membuat Xuan Yi kesal dan segera meminta pasukannya untuk menghabisi Yi Chen dan membawa Musing Su kepadanya. Yi Chen menjauhkan Musing Su dari pertarungan agar dia itu baik-baik saja. Naga Es dan juga Kilian gunakan kekuatan mereka untuk melindungi Yi Chen. Nah, di saat pertarungan itu terus berlangsung, Yi Chen yang menatap Xuan Yi berhasil masuk ke dalam kesadarannya. Hal ini membuat Xuan Yi terkejut karena Yi Chen sangat berani datang ke dalam ruang kesadarannya. Ternyata Yi Chen bisa masuk kemari karena Xuan Yi tidak sengaja meninggalkan celah dalam kesadarannya. Jadi Yi Chen pun menganggap ini adalah undangan masuk bagi dirinya. Xuan Yi paham dan memberitahu Yi Chen dengan kekuatannya itu, Yi Chen ini sama sekali bukanlah tandingan bagi Su. Mengetahui Yi Chen sudah tahu hal itu malah semakin membuat Xuan Yi kebingungan karena seharusnya Yi Chen ini sudah menyerah untuk bertarung. Apalagi Su itu sudah hidup sangat lama dan pastinya menyimpan banyak kekuatan juga.前辈故意留了一道意识缝隙。以你现在的实力，我知道。既然你知道长的年岁，Nah, di sini Chen pun menanyakan alasan Xuan Yi bisa bertarung dengan Su. Xuan Yi sudah tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Yi Chen. Dia pun memberikan pujian kepadanya karena dia sama sekali tidak takut kepada Su. Namun tanpa diketahui, Yi Chen itu ternyata sangat takut bertarung dengan Su. Karena jika dia kalah, maka teman, kerabat, dan orang-orang yang dirinya cintai akan dihabisi. Jadi dia berusaha untuk berani menghadapi ini semua karena tidak ingin kehilangan semua orang yang dia cintai. Dan mau tidak mau, Yi Chen harus terus melangkah maju ke depan. Yi Chen yakin Xuan Yi ini bisa memahami perasaannya karena pastinya Xuan Yi juga pernah berada di dalam posisi seperti itu. Setelah mendengar semua perkataan Yi Chen, Xuan Yi ini masih tidak ingin terlibat di antara pertarungan mereka. Namun dia itu masih sangat tertarik dengan bantuan yang akan diberikan oleh Yi Chen. Ia pun penasaran metode apa yang akan Yi Chen gunakan untuk membebaskannya dari segel Su.
Hichen menjelaskan dia akan menggunakan kekuatan ruangnya untuk menghancurkan segel itu. Meskipun hal ini kemungkinan bisa berhasil, tapi Xuan Yi masih penasaran bagaimana cara dia untuk memulihkan tubuhnya. Yang ternyata Hichen itu berencana untuk mengambil air mata kehidupan demi memulihkan tubuh seniornya. Xuan Yi masih tidak begitu percaya dengan Hichen karena jika hanya mengandalkan kekuatan ruangnya saja, hal itu tidak akan mungkin bisa menghancurkan segelnya. Nah, karena hal itu, Hichen pun mengubah metodenya, yang mana dia itu berencana untuk menyembuhkan Xuan Yi dulu, dan untuk segel ini akan Hichen serahkan kepadanya. Xuan Yi sangat percaya diri bisa menghancurkan segel itu. 牛犊不怕虎啊！还有那些至亲之人，害怕自己会输，必须要一往无前。与我没有任何关系。你的方法是什么？破开封印。那你要如何帮我恢复肉身呢？全，帮助前辈恢复肉身。神力想要助我破，如果先帮前辈恢复肉身，可以。 Untuk lebih percaya lagi kepada Hichen, Xuan Yi ini meminta supaya Mu Xingsu tetap berada di sini selama Hichen mengambil mata air kehidupan. Dan di saat Hichen kembali, barulah dia akan memberikan Mu Xingsu kepadanya. Hichen tentu tidak bodoh karena bisa saja di saat dia pergi, Mu Xingsu malah mati di tangan Xuan Yi. Alasan Xuan Yi melakukan hal itu karena dia masih tidak percaya dengan Hichen. Karena bisa saja jika mereka pergi bersama-sama, maka kemungkinan mereka akan melarikan diri dan tidak akan kembali lagi. Tentunya dia ini tidak akan mendapatkan apapun. Hichen tidak bisa meninggalkan Mu Xingsu karena jika ingin menemukan air mata kehidupan, dia harus membawa seseorang yang telah menguasai hukum kehidupan. Apalagi hanya dengan kekuatannya lah mereka bisa merasakan napas dari air mata kehidupan terletak di alam semesta yang mana. Berhubung Hichen takut Xuan Yi masih tidak percaya, jadi dia pun mengajaknya untuk ikut pergi bersama mereka. Sayang sekali Xuan Yi tidak bisa melakukan hal itu. Karena jika jiwanya meninggalkan tubuh, maka kekuatannya akan berkurang dengan sangat drastis. Selain itu, jika lebih dari 3 bulan, jiwanya ini akan menghilang. Hichen pun tidak bisa memikirkan apapun lagi untuk membuat Xuan Yi percaya kepadanya. Dan jika Xuan Yi masih menolak rencananya, maka Hichen memilih untuk melarikan diri bersama Mu Xingsu. Xuan Yi pun kesal dan penasaran bagaimana cara Hichen melakukan hal itu. Apalagi dia ini sedang berada di dalam alam kesadarannya. Jadi dia yakin Hichen tidak akan mungkin bisa menang darinya. Tentunya Hichen sangat kesulitan untuk memberikan perlawanan karena di tempat ini kekuatan ilahinya sudah ditekan dan jika kesadaran Hichen terganggu, maka dia bukanlah lawan yang sebanding bagi Xuan Yi. Maka karena itulah Xuan Yi ini sangat percaya diri Hichen tidak akan mungkin bisa membawa Mu Xingsu pergi. Pada saat itu juga si Tu Tianyin datang untuk menyelamatkan Hichen. Dia tidak menduga Xuan Yi itu sangat berani menyentuh prianya. Hichen bingung bagaimana si Tu Tianyin bisa datang kemari. Si Tu Tianyin tidak begitu menjelaskan dan hanya memberitahu bahwa jika dia tidak datang, maka bagaimana cara Hichen bisa melawan Xuan Yi. Xuan Yi sadar bahwa di hadapannya adalah Raja Dewa Bayangan. Namun dia itu sama sekali tidak takut meskipun si Tu Tianyin berada di ranah puncak Raja Dewa. Karena bagaimanapun sekarang mereka sedang berada di laut kesadarannya. Jadi untuk menang melawannya tidak akan semudah itu. 小子，在我的意识海中，动我男人，找死！想要在我的意。 Di saat Xuan Yi ingin kembali menyerang Hichen, saat itu juga Ying Mei datang untuk menyelamatkannya. Tentu hal ini membuat Xuan Yi kesal dan menanyakan seberapa banyak wanita yang dimiliki oleh Hichen. Ketika Xuan Yi bertarung dengan si Tu Tianyin, Hichen penasaran bagaimana Ying Mei bisa datang kemari. Ying Mei hanya memberitahu bahwa dia itu sangat mengkhawatirkan keselamatan Hichen saja. Jadi dia akan memberikan bantuan apapun untuk mengalahkan dewa di hadapannya. Namun hal itu tidak semudah yang dia pikirkan karena ini adalah lautan kesadaran Xuan Yi. Ying Mei dan si Tu Tianyin tidak menyerah dan berhasil membuat Xuan Yi terdesak. Bahkan dia itu dipaksa untuk tidak bisa melakukan pergerakan. 到底有多少个女人？ 所以就赶来了。 Xuan Yi sangat kerepotan karena harus menghadapi 2 orang di ranah puncak Raja Dewa. Hichen pun meminta untuk menghentikan pertarungan mereka. Karena meskipun Xuan Yi memiliki kekuatan yang hebat, tapi nyatanya dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan mereka bertiga. Xuan Yi kesal karena Hichen itu hanya bersembunyi di balik para wanitanya. Hichen sadar dengan hal itu, namun dia menjelaskan meskipun dia belum tentu menang, namun dia masih bisa lari membawa Mu Xingsu.
Dan jika dia ingin memberikan perlawanan di saat seperti ini, maka tentunya Xuan Yi bukanlah lawan bagi mereka. 可毕竟，会躲在女人的背后吗？若我与前辈交手，如果再加2个帮手， Di sini Xuan Yi memberitahu jika dia memiliki kekuatannya dulu, mereka ini sama sekali bukanlah tandingannya. Yi Chen tahu seberapa kuat Xuan Yi ini, jadi dia itu sama sekali tidak ingin membuat masalah kepadanya. Tapi jika Xuan Yi terus melarang dia membawa Mu Xingsu, maka Xuan Yi ini tidak akan mampu menghentikannya. Mendengar perkataan Yi Chen kembali membuat Xuan Yi kesal. Bahkan kedua gadis itu harus terpental. Xuan Yi tahu dengan kekuatannya sekarang, dirinya tidak akan mungkin bisa menghentikan Yi Chen. Tapi dia ini masih bisa menahan salah satu dari dua gadis ini untuk mencegah Yi Chen melarikan diri. Yi Chen mencoba menenangkannya karena jika mereka terus bertarung, tidak akan ada untungnya untuk kedua belah pihak dan hanya akan mendapatkan kerugian saja. Yi Chen mengajukan sebuah penawaran yang mana dia akan pergi bersama Mu Xingsu untuk mencari mata air kehidupan. Dan setelah berhasil, maka Ying Mei dan juga Si Tu Tianyin akan dibiarkan pergi. Xuan Yi masih tidak percaya dengan mereka karena bisa saja mereka itu meninggalkan dirinya. Yi Chen pun meminta dia untuk menanyakan pendapat mereka. Yang mana Ying Mei maupun Si Tu Tianyin sangat percaya Yi Chen akan kembali untuk mereka. Mendengar semua itu, Xuan Yi pun mulai percaya kepada Yi Chen. Namun dia hanya memberikan waktu 6 hari saja untuk mereka. Dan jika Yi Chen tidak berhasil mendapatkan mata air kehidupan, maka dia akan menghabisi kedua gadis itu. Yi Chen berjanji dalam 6 hari ke depan, dia akan membawa mata air kehidupan. Yi Chen pun berharap Xuan Yi juga menepati janjinya. Mereka berdua pun membuat kesepakatan. Yi Chen yang sudah keluar segera menyimpan binatang sucinya dan juga segera membawa Mu Xingsu untuk mencari keberadaan dari mata air kehidupan. Sesuai janji, Ying Mei dan juga Si Tu Tianyin akan tetap berada di sini. Di sini, Xuan Yi kesal kepada Pendeta Agung karena Su telah meletakkan metode yang bisa mengendalikan orang di dalam tubuhnya. Dia tidak menduga sampah seperti ini mau mengendalikan dirinya. Sebagai pelampiasan kemarahannya, Xuan Yi pun memberikan siksaan kepada Pendeta Agung. Melihat hal itu, membuat Ying Mei dan Si Tu Tianyin merasa senang. Tapi karena mereka masih bermusuhan, jadi mereka masih tidak ingin saling menatap satu sama lain. 噬灵之气，我相信主人，他一定会。我也相信他。人离开，不过我只没有带着生命之泉回。还请前辈一定要信誓，一言为定。你要做什么？不可这么一个废物！ Scene lalu kembali kepada Yi Chen, yang mana mereka itu sampai di sebuah tempat. Mu Xingsu merasa mata air kehidupan tidak berada di tempat ini. Yi Chen hanya mengikuti informasi yang pernah ditinggalkan oleh kuil suci. Jadi kemungkinan besar mata air kehidupan memang berada di tempat ini. Dan karena tubuh Mu Xingsu memiliki kekuatan hukum kehidupan, maka hal ini akan memudahkan mereka. Karena jika berada di dekat mata air kehidupan, tubuh Mu Xingsu akan menerima reaksi. Tapi Yi Chen itu juga kurang tahu bagaimana reaksi yang akan didapatkan oleh Mu Xingsu. Di tengah perjalanan mereka, Mu Xingsu pun mulai menanyakan apa yang selama ini Yi Chen lakukan. Yang sepertinya Mu Xingsu ini mulai tertarik dengan Yi Chen dan ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Yi Chen pun memberitahu bahwa dia sedang mengumpulkan kerajaan dewa untuk melawan Su. Yang mana Su itu adalah dewa yang sangat kuat, bahkan dia itu mampu mengendalikan banyak dewa. Ia juga sangat ingin menghancurkan semua kerajaan dewa, dan dia itu jugalah orang yang telah menyegel Xuan Yi. Mendengar semua itu, Mu Xingsu merasa Su sangatlah kuat dan sangat mengerikan untuk mereka hadapi. Yi Chen membenarkan semua itu. Di sini dia penasaran bagaimana pencarian Mu Xingsu terhadap Dewi Kehidupan. Sayang sekali, Mu Xingsu tidak menemukan keberadaannya, bahkan ketika dia menghilang, Mu Xingsu sama sekali tidak bisa menemukan jejaknya. Yi Chen pun yakin hal itu bisa terjadi karena ulah dari Su. Mu Xingsu pun khawatir Dewi Kehidupan akan disakiti. Yi Chen menenangkannya dan sebelum memberitahu suatu hal, dia mulai menggendong Mu Xingsu. Dia pun memberitahu bahwa dewa seperti Dewi Kehidupan tidak akan mungkin mati. Dan paling parah, mungkin tubuh dewanya akan hancur, namun tidak untuk jiwanya. Karena jiwa dewa di tingkat itu akan hidup selamanya. Yi Chen yakin mungkin saat ini Dewi Kehidupan sedang dikendalikan oleh metode yang diciptakan oleh Su. Dengan kekuatan Su sekarang, maka sangat mudah baginya untuk menyembunyikan seseorang di alam semesta yang sangat luas ini. Tapi mungkin saja Dewi Kehidupan sekarang ini berada di sisi Su.
Karena Hichen yakin Su memiliki rencana untuk memanfaatkan kekuatan Dewi Kehidupan. Hichen akan berusaha menebak rencana Su agar mereka tidak kembali terjebak. Nah, pada saat itu juga dahi Musing Su mulai memancarkan sebuah cahaya. 他的消息了吗？我便再也没有找到他的踪迹。应该在虚的手里。这种级别的神灵都不会死，只是说不定。那我们能把他救出来吗？ 那实在太简单了，除非需自己把他送上来。我们只有兵来将挡。 Musing Su bingung sebenarnya ada apa di dahinya. Terlebih lagi, Denny merasakan ada sesuatu yang tidak begitu asing dengan tubuhnya. Melihat cahaya itu membuat Hichen teringat sesuatu, yang mana jika ingin hidup lebih baik, maka harus ada cahaya hijau di kepala Musing Su. Musing Su kesal karena Hichen masih suka bercanda ketika kondisi sedang seperti ini. Hichen paham dengan kondisi mereka, dan karena itulah dia melakukan hal ini supaya suasana tidak terlalu tegang. Musing Su memberitahu bahwa dia merasakan sesuatu di sekitaran tempat ini. Hichen merasa itu adalah mata air kehidupan, dan cahaya hijau tadi mungkin adalah reaksi terhadap hukum kehidupan. Sosok mengerikan pun muncul di belakang Hichen, yang mana dia itu juga sangat terkejut dengan kemunculan dari ular mistik. Makhluk ini menggunakan kekuatannya untuk membentuk sebuah formasi, yang mana Hichen tahu ini adalah formasi pola iblis. Beberapa saat kemudian, Loli baru muncul dan memberitahu bahwa dia ini sudah sejak tadi menunggu kedatangan mereka. Hichen sadar ini pasti ada perbuatan Su karena dia sudah mengira Hichen akan melakukan pergerakan kemari. Hichen menebak bahwa Loli ini ingin melakukan pertarungan dengan mereka. Dia membenarkannya, dan jika Hichen memang sangat menginginkan mata air kehidupan, maka Hichen itu harus mengalahkan dirinya. Hichen segera menolak tantangannya karena dia sudah tahu kekuatannya tidak sebanding dengan Loli ini. Apalagi dengan sekali lihat saja, Hichen sudah tahu sosok yang bisa mengendalikan ular mistik dan juga pola iblis hanyalah Dewa Hundun saja. Hundun tidak menyangka Hichen ternyata mengenali dirinya. Berbeda dari Hichen, di sini Musing Su sama sekali tidak tahu siapa Dewa Hundun. Hal itu wajar karena Musing Su berasal dari alam gurun liar, jadi sangat jarang mendapatkan informasi dunia luar. Hichen pun menjelaskan bahwa Hundun sangat terkenal di berbagai tempat dewa. Hundun juga bisa disebut sebagai leluhur karena saat alam semesta dibentuk dengan batu kekacauan, pada saat itu para dewa juga diciptakan dengan batu yang sama. Meskipun sangat hebat, kekuatan Hundun ini masih berada di bawah Dewa Agung Pangu, yang mana dia jugalah yang menciptakan dunia ini. Jika kalian mengikuti series Wonderland, tentu Dewa Pangu sudah tidak asing lagi. Karena di series itu, dia jugalah yang telah menciptakan alam semesta. Dia memiliki garis keturunan yang mana saat ini kekuatannya diwariskan kepada Xingyon. Bahkan pada video kemarin, Xingyon baru saja bertarung sengit dengan Raja Iblis Tai Long menggunakan kekuatan Dewa Pangu.服，等我们过了，算计之中。人也很简单。阁下的大名。 我怎么可能不知道？我怎么可能是你的对手？没想到你居然认识！混沌都不知道，神域都是大名鼎鼎五大神。Lanjut ke series ini, Hichen juga memberitahu bahwa kekuatan Hundun sangat hebat, bahkan keberadaannya ini sama sekali tidak terkalahkan. Hundun sangat senang dengan pujian Hichen, tapi meskipun dia berbicara manis kepadanya, Hundun sama sekali tidak akan memberikan mata air kehidupan kecuali Hichen bisa mengalahkan dirinya. Jadi pujian Hichen itu tidak akan berguna kepadanya. Hichen tetap tidak ingin bertarung, bahkan dia itu mengaku kalah daripada harus berhadapan dengannya. Hundun sangat kesal karena dia sudah menunggu sejak tadi, malah mendapatkan jawaban yang tidak dia inginkan. Hichen sama sekali tidak ingin bertarung dengannya karena kekuatan Hundun berada jauh di atasnya. Tapi Hundun tidak percaya, apalagi Hichen ada pewaris dari kuil suci dan sekaligus menjadi master terkuat pada generasi ini. Hichen tidak membenarkan hal itu, dan meskipun dia ada pewaris kuil suci, namun kekuatannya sangat jauh berbeda dengan para pendahulunya. Bahkan saking lemahnya, kuil suci begitu mudah disegel oleh Su. Jadi julukan master terkuat sama sekali bukan untuk dirinya, melainkan itu adalah julukan yang pantas bagi Su. Hundun tidak percaya karena ternyata dia ini sudah tahu betul kekuatan Su. Jadi Su itu sangat tidak layak untuk dipanggil sebagai master terkuat. Hichen memberitahu itu hanyalah tipuan Su saja, bahkan karena kekuatannya itulah Su mampu menyegel kuil suci. Maka tidak mungkin Su itu lemah. Hichen yakin Su telah menggunakan metode rahasia yang sangat legendaris, yang mana itu ada metode 3000 jalan semesta. Hundun sama sekali tidak pernah mendengar ada metode seperti itu. Ternyata Hichen hanya membohongi Hundun supaya dia tidak tertarik untuk melawannya dan mengarahkan semua itu kepada Su.
跟我说里面最强的高。虽然我是赤神殿的传承者，要说最强，都被虚给封印了。不过了，不值一提。秘法，这是什么？秘法极其强大，可以，我体内的赤神殿都被他封印了，叫3000大道。秘法，这是什么秘？连我都没听说过。Yi-Chen terus melanjutkan kebohongannya dengan memberitahu bahwa metode yang digunakan oleh Su mampu memusnahkan langit dalam 1 kali serang. Tapi saat ini Su sedang menyembunyikan kekuatannya. Mendengar perkataan Yi-Chen mulai membuat Hun Dun tertarik dan ternyata dia ini sangat percaya dengan omong kosong Yi-Chen. Tidak berhenti di sini, Yi-Chen terus melebih-lebihkan kekuatan Su, bahkan karena kekuatan besar yang dimiliki oleh Su telah memaksa seluruh kerajaan dewa untuk bertarung dengannya. Dan alasan Su belum melakukan pergerakan karena ada 3 hal yang Su takuti, yakni ada Hun Dun, Tai Xuan, dan Sumi. Jadi setelah mengalahkan mereka bertiga, barulah Su bisa menjalankan rencana untuk menguasai alam semesta. Hun Dun mulai sadar bahwa Su sengaja membuat dia bertarung dengan Yi-Chen. Yi-Chen memuji kepintarannya dan segera memberikannya lollipop, yang mana tentu hal ini sangat membuat Hun Dun senang. 这个秘法极其强大，可以天灭地。啊，他真有这么厉害？处，如今他逼入了死角，他却从来什么原因？3个让他忌惮的存在：玄、须弥，甚至将宇宙重启。他真有这么厉害？像我太聪明了！